Okay, now move on to skill 9, which is listen for almost negative expressions. So, certain expressions in English have almost negative meanings. These expressions are common in the source dialogues. And now let's take a look at the strategies. So, common almost negative expression include this. We can take a look at the expression hardly, barely, scarcely, only, which is the meaning is almost none. And let's take a look at the example. There is hardly any food in the refrigerator. So it means that it is almost none, but not none. So hanya ada beberapa makanan di kulkas tersebut, bukan tidak menyatakan tidak ada sama sekali. And then let's take a look at another expression, rarely and seldom, which means almost never. And let's take a look at the example. He rarely drives to work. So it means that he rarely drives to work. Uh, it means that he dia jarang mengemudi untuk bekerja, bukan tidak pernah, tapi jarang. And now let's take a look at the question number 1. 9. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of almost negative expressions. Number 1. Do you expect a lot of rain this month? It hardly ever rains in July. What does the man mean? So the man said it is hardly ever rains in July. Jadi si pria itu berbicara hardly ever, bukan berarti eh, tidak pernah, tapi jarang. Nah, yang hardly ever itu yang merupakan ekspresi almost negatif juga. And then let's take a look at the option. Let's take a look at B. In July, it never rains. Jawaban ini salah ya, karena menyatakan bahwa di bulan Juli ini tidak pernah hujan sama sekali. Padahal tadi di audionya ini menyatakan almost negatif, yaitu hardly ever, yang menyatakan jarang, bukan tidak pernah. And then let's take a look at C. It rains hard in July. Nah, ini juga salah karena kalimat ini tuh menyatakan bahwa hujan deras di bulan Juli, yang mana keluar konteks sekali dengan audio tersebut. And then D, when it rains in July, it rains hard. Nah, ini juga salah juga karena kalimat ini menyatakan bahwa ketika hujan turun di bulan Juni, hujannya deras. Padahal ini juga sama keluar konteks, tidak dibicarakan di audionya. And then let's take a look at the option A. There's little rain in July. Nah, kalimat ini benar, soalnya menyatakan bahwa hujan sedikit di bulan Juli yang sejalan dengan makna hardly ever rains. Nah, ini juga menggambarkan bahwa hujannya itu rendah atau jarang terjadi hujan. So, the correct answer is A. There's little rain in July. Now,
move on to number 2. Number 2. Were all 3 students accepted to the university? Only John was accepted. What does the woman mean? So, untuk menjawab soal ini, kita harus memperhatikan kata only yang merupakan ekspresi almost negatif. Nah, kata ini juga menyeratkan bahwa hanya satu orang, yaitu John, yang diterima, sedangkan yang lainnya tidak diterima. Now, let's take a look at the options. A. The university accepted 3 students. Pernyataan yang ini, jawabannya ini tuh salah karena tadi kan yang di makna dari audionya itu hanya ada 1 dari 3 siswa yang terima, yaitu John, sedangkan ini berbanding terbalik itu pernyataannya. Karena semua universitas menerima ketiga student tersebut. Yang mana berarti option A salah. And then let's take a look at option B. None of the students is going to the university. Ini juga salah karena ini merupakan pernyataan absolut negatif bahwa tidak ada siswa yang diterima. Sedangkan informasi di audio itu menyebutkan bahwa John diterima, jadi ini berbanding terbalik. So, the option B is incorrect. And then let's take a look at option C. John was not accepted. Ini udah kelihatan banget salah, soalnya berbanding terbalik banget, bertentangan juga dengan audionya yang menyatakan bahwa John diterima. So, option C is incorrect as well. And then lastly, let's take a look at the option D. 2 were not admitted. Nah, jawaban ini tuh benar karena tadi kan dari 3 student hanya salah satu yang diterima, yaitu John. Berarti 2-nya lagi tidak diterima. So, the right answer is D. 2 were not admitted. Now, let's move on to number 3. Number 3. Did Mark do well in Professor Frank's class? Mark barely passed the history exam that Professor Franks gave. What does the woman mean? So, dari audio tadi kita dapat menemukan kalimat almost negative lagi, which is barely pass, yang artinya Mark itu lulus, tetapi dengan nilai yang sangat rendah atau nilai yang nyaris tidak lulus atau tidak memuaskan gitu. Now, let's take a look at the options. Firstly, let's take a look at the option B. Mark failed his history exam. Pernyataan ini tuh sepenuhnya negatif. Jadi, barely pass itu kan berarti dia lulus. Jadi, sedangkan yang jawaban ini, Mark failed, tidak lulus. Jadi, berbanding terbalik dengan pernyataan di audio. So, option B is incorrect. Let's take a look at the option C. The highest grade on the history exam went to Mark. Jawaban ini juga salah karena bertentangan langsung dengan makna barely pass, yaitu lulus tapi dengan nilai yang tidak memuaskan gitu. Sedangkan jawaban ini itu artinya mendapatkan nilai tertinggi. Mark itu mendapatkan nilai tertinggi di kelas sejarah gitu. Jadi
Option C is incorrect. Now let's take a look at the option D. Professor Franks didn't pass mark on the history exam. Ini tuh hampir sama ya, artinya sama yang option B, bahwa Profesor Mark tidak meluluskan, bahwa Profesor Frank tidak meluluskan mark on the history exam, yang mana artinya berbanding terbalik dengan audio. So the option D is incorrect. Now let's take a look at the option A. Although he did pass, Mark's exam grade wasn't too good. Nah, ini itu sama dengan audio yang tadi, bahwa dengan arti barely pass, yaitu berarti dia lulus tetapi dengan nilai yang buruk gitu. Jadi, although he did pass, Mark's exam grade wasn't too good is the correct answer. So the correct answer is A.